Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah tentang sumber hukum Islam, ijma, qiyas, ijtihad, dan urf. Pengertian ijma. Ijma secara bahasa berarti bertekad bulat atau berazam untuk melaksanakan sesuatu, juga berarti bersepakat atas sesuatu. Sedangkan ijma menurut istilah bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara. Maka ijma dapat didefinisikan sebagai kesepakatan bulat mujtahid muslimin dari suatu periode setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang suatu masalah hukum Islam. Macam-macam ijma. Yang pertama, ijma sharih adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Contohnya, wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya berzina. Yang kedua yaitu ijma sukuti, adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah. Sedangkan para mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan di atas, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut. Contoh penggunaannya yaitu vaksinasi di masa pandemi COVID-19. B. Qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur. Menurut para ahli adalah menyertakan suatu perkara terhadap perkara lain dalam hukum syara karena terdapat kesamaan iklat di antara keduanya. Qiyas dibagi menjadi 3. 1. Qiyas ilat. Qiyas ilat ialah qiyas yang mempersamakan asal dengan fara karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Qiyas ilat terbagi menjadi 2. 1. Qiyas jali. Qiyas jali yang ilatnya berdasarkan dalil yang pasti. Tidak ada kemungkinan lain selain dari ilat yang ditunjukkan oleh dalil itu. 2. Qiyas kafi. Ialah qiyas yang ilatnya mungkin dijadikan ilat dan mungkin pula tidak dijadikan ilat. Qiyas dalalah adalah jenis qiyas yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Contoh, mengkiaskan nabis dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang ada pada minuman memabukkan. 3. Qiyas sabah adalah qiyas yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Contohnya, mengkiaskan keharaman memukul orang tua kepada ucapan ufa. C. Ijtihad. Pengertian ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang maku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Fungsi ijtihad terbagi menjadi 3. Fungsi ijtihad al-ruju' atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. D. Urf. Kata urf secara etimologi atau bahasa
berasal dari kata arofa ya'rufu, sering diartikan dengan al-ma'ruf, dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata urf sering disamakan dengan kata adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab adah. Asal katanya ada ya'udu, mengandung arti perulangan. Urf dari segi objek terbagi menjadi dua. A. Al-urf al-lafzi, B. Al-urf al-amali. Dari segi cakupannya terbagi menjadi dua. A. Al-urf al-am, B. Al-urf al-khos. Dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua. A. Al-urf al-as-sahih yang sah, B. Al-urf al-fasid yang rusak. Kesimpulannya, ijma secara bahasa berarti bertekad bulat atau berazam untuk melaksanakan sesuatu, juga berarti bersepakat atas sesuatu. Menurut istilah adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur, sedangkan menurut para ahli adalah menyertakan suatu perkara terhadap perkara lain dalam hukum syara karena terdapat kesamaan ilat di antara keduanya. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makfu agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Kata urf secara etimologi atau bahasa berasal dari kata arofa ya'rufu, sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain, sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata urf sering disamakan dengan kata adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah ya'udu, mengandung arti perulangan. Sekian pemaparan dari kelompok kami.